Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Adian ya ungkap akar ya seteru PDP Jokowi ya mega tolak presiden 3 periode. Hahaha. Ternyata ya usut punya usut begitu kan. Ternyata ya Presiden Jokowi menginginkan 3 periode. Apakah benar seperti itu begitu kan? Apakah ini hanya fitnah belaka begitu? Kita tunggu saja begitu. Saya yakin dan saya yakinnya setelah saya amati begitu dengan Adian begitu kan, mulai ketar-ketir, mulai agak kepanasan PDP hari ini karena sudah jelas-jelas di depan mata banyak yang anggap bahwa Pak Ganjar itu sudah kalah begitu kan. Apakah ini permainan politik dari PDP? Saya yakin dan saya yakinnya ini baru terbongkar begitu kan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi. Usut punya usut, Pak Jokowi menginginkan apakah ini 3 periode begitu kan ya. Kepemimpinan mereka begitu kan. Bisa saja begitu di akhir masa jabatannya akan merevisi undang-undang begitu kan ya. Capres cawapres begitu kan boleh 3 periode. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ini kacau kepada generasi anak muda hari ini begitu. Kalau memang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena di satu sisi ini membongkar Adian. Adian berbicara ini saya berdasarkan dengan fakta, mungkin dengan realitas begitu kan. Mungkin dengan curhatan dari petinggi-petinggi PDIP begitu kan. Akhirnya apa? Terbongkarlah Jokowi hari ini begitu kan ya. Pada rezim-rezim kelakuan Pak Jokowi terbongkar. Ya, gagallah 3 periode ya dinasti politik yang dibangun begitu kan. Apalagi coba bayangkan. Ini fakta begitu kan yang kemudian Adian mengatakan seperti itu begitu kan. Ya, ini Adian ungkap ya akar seteru ya PDP Jokowi ya mega tolak Adian tolak ya presiden 3 periode. Karena PDIP menolak 3 periode sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang kita begitu kan ya. Ini saya kira PDIP lebih menyelamatkan generasi anak muda dibandingkan hanya ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi begitu kan. Itu sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya ambisius kekuasaan di situ begitu kan. Karena gagal 3 periode ya muncullah narasi-narasi yang kemudian begitu kan menunjukkan dinasti politik semakin kencang pada waktu itu begitu. Dan akhirnya sekarang terbukti dinasti politik sangat luar biasa begitu. Dan apa yang terjadi? Banyak yang kemudian kritikan dari netizen begitu kan. Apakah benar ya si Adian itu berdasarkan dengan fakta bukan fitnah begitu kan. Ya ini. Adian ungkap ya akar seteru PDP Jokowi ya mega tolak presiden 3 periode. Wah ini kacau begitu. Gimana logikanya begitu ya? Bang, kalau Jokowi mau beneran bisa 3 periode. Semua partai dikuasai, minus PDIP, lolos itu undang-undang. Jangan anggap semua bodoh, Bang, dan yang melontarkan 3 periode sekarang di mana? Hayo katanya begitu ya. Informasi seperti penting untuk penahan ya pemahaman sejarah politik ya. Adian ini berlantang begitu bersuara ya jika bertolak belakang dengan pemikirannya. Tapi coba lihat ketika dia dikasih duduk di pemerintahan, apakah dia kalem adem ya? Ayam kayak apa ini yang sedang dielus-elus mereka begitu kan. Ya, kita lihat saja apakah ini kepanikan terkait dengan adanya politik hari ini begitu kan. Bisa saja begitu kan. Ini kan serba terjebak hari ini PDP. Mau berlabuh kemana begitu kan ya. Sedangkan Pak Jokowi punya cara sendiri begitu. Kalau saya bukan 3 periode nanti, saya punya cara sendiri bagaimana ya perseteruan antara PDP dengan kader yang lain. Seusut punya usut ya Budiman Sujatmiko keluar, Effendi di situ keluar begitu banyak kader-kader simpatisan dari PDP yang kemudian banyak yang mendukung Prabowo begitu kan ya, Prabowo Gibran begitu ya. Mungkin akibat dari Pak Jokowi begitu kan. Apakah benar seperti itu begitu kan? Apakah ini hanya fitnah saja atau apa begitu kan? Ya, kita lihat saja. Ini pasti ada dari pihak Prabowo akan mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi yang jelas Adian mengatakan seperti itu begitu kan. Ya, akibat perseteruan inilah ya Pak Jokowi menginginkan 3 periode, sedangkan Bu Mega menolak ya. Bu Mega lebih menyelamatkan konstitusi begitu di situ begitu ya. Ya ini move ini ya, ini tidak akan menambah dukungan pada Ganjar. Sebaliknya, akan makin banyak pendukung Jokowi yang beralih capres lain, khususnya Prabowo PDP telah keliru berkali-kali dalam strateginya. Ini, kalau orang yang sudah tamak dan lupa diri, jadi pelajaran jangan tertipu sama pemimpin yang masuk gorong-gorong, kritikan kadrun selama ini tepat, katanya begitu ya.
Malah hari ini yang disanjung di situ adalah kadrun begitu kan. Ya oposisi 9 tahun di situ pada akhirnya menemukan titik temu bahwa waktu yang akan menjawab kebenaran si kadrun ini begitu kan. Orang akan berbicara, cebong pada waktu itu kalau kita berbicara dengan ini begitu kan ya. Lantang sekali menyuarakan Jokowi paling terbaik. Jokowi punya prestasi luar biasa. Jokowi itu adalah ya bersama rakyat dan sebagainya. Bahkan digaungkan ya Jokowi 2 periode. Tapi 2 hal perseteruan itu begitu kan. Pak Jokowi ya katanya begitu si Adian menginginkan 3 periode. Sedangkan Bu Mega ya tidak boleh 3 periode dan sebagainya begitu kan. Mungkin akibat inilah cawi-cawi dinasti politik dimunculkan untuk menjadi perseteruan yang sangat luar biasa. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Inilah akibatnya begitu kan. Selama ini kritikan-kritikan 9 tahun dari oposisi itu ternyata benar. Tidak bisa terbantahkan sekarang begitu kan. Biarlah waktu yang akan menjawab begitu kan. Diingatin dia tidak mau. Diingatin ya tetap disalahkan ya. Orang-orang yang mengingatin itu tetap disalahkan oleh mereka. Ada apa begitu kan ya. Dan pada akhirnya sekarang sudah mulai sedih, kepanasan ya. Mereka begitu kan ya mulai kecewa kepada Pak Jokowi begitu kan. Ya saya hanya mengatakan dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Yang ada atas nama kepentingan. Kita kira-kira seperti itu begitu. Ini Adian ungkap akar seteru PDP Jokowi Mega tolak presiden 3 periode. Wah, ini ada apa begitu ya? Bahkan ini politikus PDP Adian Napitupulu begitu mengklaim akar persoalan perseturuan partainya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang tahun politik di Pilpres di 2024 adalah soal presiden 3 periode. Adian menyebutkan masalah bermula dari sikap Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bahkan nah ketika kemudian ada pemerintahan 3 periode kita tolak ya. Ini masalahnya konstitusi. Ini masalah bangsa. Ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui, kata Adian dalam keterangan itu. Bagaimana jadinya kalau PDP itu setuju dengan hal itu begitu. Yang dikorbankan adalah PDP. Sedangkan Pak Jokowi enak-enak aja menjadi presiden 3 periode. Dan sekarang dinasti politik dimainkan. PDP semakin keluar dari zona itu mungkin begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya ya perlu ada apresiasi luar biasa begitu menolak 3 periode begitu kan. Ini artinya apa ya? Kepentingan-kepentingan politik yang berkuasa, nafsu politik dari Pak Jokowi ternyata diungkapkan oleh Adian ini begitu kan. Terbukti sekarang begitu kan ya, siapa yang benar perkataan ini? Ya oposisi begitu ya. Adian mengungkapkan respon partainya itu menuai reaksi kemarahan dari salah satu ya pihak, padahal menurut Adian sikap itu tegas karena perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya wakil ketua tim koordinator relawan pemenangan Ganjar itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Adian mengaku hanya menyelesaikan perubahan Jokowi ya ketika begitu cepat terhadap PDP. Padahal PDP ya kata Adian sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya. Mulai dari menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur di Jakarta, dan presiden 2 kali. Lalu ya ada lagi minta ya untuk anaknya dikasih lagi. Lalu diminta untuk menantu dikasih lagi ya. Kini Adian mengaku tak ambil pusing setelah Gibran resmi maju bersama Prabowo Subianto. Dia menyebutkan partainya kini hanya akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di satu sisi belum ada pernyataan dari Jokowi atau dari istana terkait pernyataan Adian Napitupulu ini ya koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana dan tenaga ahli KSP Ali Mukhtar yang ngabalin belum merespon saat dihubungi ini. Wah, ini semakin menarik ini begitu kan ya terkait dengan politik situasi Pak Jokowi dengan PDP begitu kan. Perseteruan PDP dengan Pak Jokowi sudah mulai saling bongkar sana sini begitu kan ya. Terjawab sudah ambisi Pak Jokowi kalau kita melihat rujuk dari si Adian Napitupulu ini begitu kan ya. Tetapi kita penting melihat bagaimana perjalanan politik Jokowi begitu kan ya. Mulai dari masuk gorong-gorong, pencitraan di situ, lalu kemudian membangun dinasti anaknya di situ, menantunya di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang disodorkan untuk menjadi cawapres di situ adalah Gibran. Seharusnya Jokowi, keluarga Pak Jokowi berterima kasih sebenarnya kepada PDIP begitu kan. Ya saya tidak mendukung siapa-siapa, kami tetap mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Karena bagi kami kedua-duanya itu adalah melihat bahwa demokrasi ini bisa gagal. Demokrasi ini bisa ada keterlambatan ketika kita ada dinasti politik, ada kekuasaan, ada 3 periode yang kemudian saya baru tahu begitu kan hari ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.